Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sosioteknologi Informasi. Perkenalkan, kami kelompok yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Aditya Darmawan, lalu ada Dia Hidayatul Ula, ada Adrian Maulana Fauzi, ada Torik Zakian Ataya, ada Rijanti Nayohan Diva, dan saya sendiri Ocha Widya Karenina. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas yang kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosioteknologi Informasi. Untuk tugas ini, kami membuat program web scraping, di mana web scraping ini bertujuan untuk mengumpulkan data, khususnya dari web dengan bantuan API. Ada beberapa poin pembahasan yang akan kami sampaikan untuk mengefektifkan waktu. Mari kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yang akan membahas scraping itu sendiri. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Muhammad Aditya Darmawan, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pertama mengenai scraping. Untuk hal pertama yang kita lakukan, bahwasanya scraping ini adalah suatu cara untuk kita mengumpulkan data. Khususnya dengan web scraping ini kita mengumpulkan data dari web yang telah kita cari sebelumnya. Nah, langkah pertama, kita melakukan instalasi pada Google Search Result-nya. Nah, lalu dari from API mengimport Google Search dan juga URL .parse dengan mengimport keduanya. Nah, sebelum itu yang harus kita lakukan adalah membuat akun Serve API-nya. Nah, ketika sudah membuat akun Serve API, maka akan didapatkan API key pada perangkat kita ataupun akun kita yang nantinya bisa digunakan. Maka selanjutnya adalah kita mencari pencariannya, yang dimana di sini saya mencari sebuah kafe di Tasikmalaya pada Google Maps-nya. Nah, ini adalah contoh hasilnya. Lalu langkah selanjutnya kita mencoba untuk mengumpulkan data daripada hasil pencarian kita. Yang dilakukan setelah mengimport data dari Google Search dan juga Serve API-nya, dilakukan membuat parameternya. Itu yang pertama, engine-nya yaitu dari Google Maps, kemudian Q-nya ataupun pencariannya itu kafe di Tasikmalaya, dengan LL yaitu longitude dan juga latitude-nya, yaitu koordinat daripada Google Maps yang telah kita cari sebelumnya ini didapatkan dari sini, dari link yang berada di tab-nya. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari type-nya yaitu search dan API key-nya yang sudah didapatkan dari pembuatan API, maka ini kita masukkan ke sini. Selanjutnya adalah mencari Google Search ataupun parameternya. L-index-nya yaitu 0, kemudian L-sum-nya yaitu 7 dengan batas jumlah data yang ditampilkan nantinya. Lalu dibuat local result-nya dengan controlling, yaitu while LIDX ini kurang dari sama dengan L-sum. Nah, nanti indeksnya harus kurang dari sama dengan jumlahnya yang ditentukan. Nanti perulangan lalu pengecekan if local result in result-nya for result in result nanti ketika kurang dari sama dengan LSUM. Nah, hasil data yang dikumpulkan ini adalah lebih dari 200 dengan variabelnya meliputi nama, data ID, dan juga total reviews. Dan ini dilakukan paginasi dari Serve API-nya. Sekian untuk dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Aditya Darmawan. Untuk selanjutnya, kami masih membahas mengenai scraping. Pembahasan sebelumnya akan dilanjutkan oleh Dia Hidayatul Ula, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai web scraping, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan fungsi dari web scraping itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, web scraping atau scraping adalah proses ekstraksi data dari sebuah website secara otomatis menggunakan perangkat lunak atau script.
Nah, berikut adalah beberapa fungsinya. Yang pertama yaitu untuk pencarian dan pengumpulan data. Web scraping memungkinkan pengambilan data dari berbagai sumber online seperti situs web, forum, atau media sosial. Ini memungkinkan pengembang sistem untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk analisis atau keperluan bisnis. Yang kedua, integrasi data. Dengan web scraping, pengembang sistem dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda menjadi satu tampilan atau sistem yang terpadu. Poin yang ketiga yaitu analisis pasar dan penelitian. Dengan mengumpulkan data tentang pesaing, harga produk, ulasan pelanggan, dan tren pasar, informasi ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam strategi bisnis. Nomor 4, monitoring dan pemantauan. Web scraping dapat digunakan untuk memantau perubahan pada situs web tertentu seperti pembaruan harga, stok produk, atau perubahan kebijakan. Dengan memantau data secara otomatis, pengembang sistem dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan data memberikan informasi real-time kepada pengguna. Dan yang terakhir, fungsi dari scraping adalah agregasi konten, yaitu untuk mengumpulkan atau mengagregasi konten dari berbagai sumber, seperti berita, artikel, atau blog. Ini memungkinkan pengembang sistem untuk menyediakan konten yang relevan kepada pengguna dalam satu tempat. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kode web scraping. Nah, melanjutkan pembahasan kode yang telah rekan saya sebutkan tadi, bahwa semua proses yang telah dilakukan pada kode sebelumnya itu dimasukkan ke dalam local result dan akan menghasilkan detail data dari review KP. Selanjutnya, pada kode selanjutnya, di sana terdapat array data untuk menampung data review dari KP tersebut. Selanjutnya ada looping data dalam local result yang sudah kita dapatkan dari kode sebelumnya, dan hanya diambil data ID-nya saja, lalu hanya diambil 30 data review ini, dan dimasukkan ke array data dengan field data diantaranya nama cafe, nama yang berikan review, dan isi reviewnya. Selanjutnya, data-data tersebut diekspor dan akan menghasilkan file review Cafe Tasik CSV. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dea Hidayatul Ula. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai case folding yang akan disampaikan oleh Adrian. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, di mana saya akan membahas tentang case folding. Case folding adalah proses mengubah karakter huruf dalam sebuah teks menjadi format yang seragam, biasanya dalam bentuk huruf kecil. Tujuan dari case folding adalah untuk membuat teks menjadi tidak sensitif terhadap perbedaan huruf besar dan kecil. Dalam bahasa pemrograman, case folding sering digunakan dalam pemrosesan teks untuk tujuan pembandingan dan pencarian yang tidak memperhatikan perbedaan huruf besar dan kecil. Misalnya, kita mencocokkan kata-kata dalam sebuah teks. Case folding digunakan untuk memastikan bahwa kata-kata dengan huruf besar dan kecil yang sama dianggap identik. Kemudian untuk penjelasan kodenya, yang pertama yaitu import pustaka dulu, di mana import RE dan import string. Baris pertama mengimport RE yang digunakan untuk memanipulasi teks menggunakan ekspresi reguler. Kemudian untuk baris kedua mengimpor pustaka string yang berisi beberapa konstanta karakter seperti tanda baca. Kemudian yang selanjutnya adalah review clean, di mana review clean adalah untuk membuat daftar kosong untuk menyimpan hasil pengolahan teks, di mana variabel review clean adalah sebuah daftar kosong yang akan digunakan untuk menyimpan teks yang telah diproses. Yang selanjutnya adalah for review in review original, di mana ini berfungsi untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam variabel review original. Kemudian yang selanjutnya yaitu review test sama dengan RE_sub, di mana ini adalah untuk menghapus karakter non-ASCII. Baris ini menggunakan ekspresi reguler untuk mengganti karakter non-ASCII dengan spasi kosong. Yang selanjutnya yaitu review test RE_sub
menghapus untuk ini berfungsi untuk menghapus mention atau tanda @ di mana baris ini menggunakan ekspresi reguler untuk mengganti semua kata yang dimulai dengan tanda @ atau mention. Yang selanjutnya yaitu review test dengan review test lower, di mana kode ini berfungsi untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil. Yang selanjutnya yaitu RESUB escape string function, di mana ini berfungsi untuk menghapus tanda baca. Yang selanjutnya adalah review test, RESUB review test. Di sini kode ini berfungsi untuk menghapus angka. Kemudian yang selanjutnya adalah review test RESUB R/S2, kemudian review test baris ini menggunakan ekspresi reguler untuk mengganti 2 atau lebih spasi berturut-turut dengan spasi tunggal. Ini berguna untuk menghapus spasi berlebih yang mungkin terbentuk selama proses pengolahan sebelumnya. Yang terakhir adalah review clean, di mana review clean ini berfungsi untuk menyimpan teks yang telah diproses ke dalam review clean. Setelah kode dijalankan, review clean akan berisi teks-teks yang telah melalui serangkaian tahapan pengolahan, termasuk penghapusan karakter non-ASCII, penghapusan mention, pengubahan huruf kecil, kemudian penghapusan tanda baca, penghapusan angka, dan penghapusan spasi berlebih. Data yang telah diproses ini dapat digunakan untuk analisis atau pemrosesan lanjutan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adrian. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai tokenizing dan juga filtering yang akan disampaikan oleh Torik kepadanya. Saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tahap web scraping yang selanjutnya, yaitu tokenizing. Tokenizing adalah proses memecah teks atau data HTML dari halaman web menjadi unit-unit kecil yang disebut token. Token ini dapat berupa kata, frasa, tanda baca, tag HTML, atau unit lainnya yang memiliki arti atau makna tertentu dalam konteks teks yang sedang diproses. Proses-proses tokenizing pada web scraping biasanya melibatkan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu mendapatkan sumber teks dari halaman web yang dituju. Teks tersebut bisa berupa seluruh teks pada halaman atau hanya sebagian yang tertentu. Langkah selanjutnya yaitu menghapus elemen HTML sehingga hanya teks murni yang tersisa yang didapatkan. Langkah selanjutnya yaitu memisahkan kata dan tanda baca. Misalnya ada kalimat seperti ini adalah contoh titik. Kalimat tersebut akan dipisahkan menjadi token-token. Token yang pertama yaitu ini, token yang kedua adalah, token yang ketiga adalah contoh, dan token yang terakhir yaitu titik. Lalu langkah selanjutnya yaitu menghilangkan karakter yang tidak diperlukan. Lalu selanjutnya juga langkah selanjutnya normalisasi teks. Dan langkah yang terakhir yaitu mengatasi kata-kata yang kompleks. Misalnya ada kata seperti New York. New York itu merupakan kota. New York ini bisa dianggap sebagai satu token, bukan dua token terpisah. Tujuan dari tahap tokenizing ini pada web scraping adalah untuk memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil, yang nantinya dapat diolah lebih lanjut. Token-token ini kemudian dapat digunakan untuk analisis teks lebih lanjut, pengambilan informasi atau pengolahan bahasa alami menggunakan teknik-teknik seperti klasifikasi teks, ekstraksi informasi, atau mencocokkan pola. Selanjutnya, bisa kita lihat pada kode di sini, untuk memudahkan tokenizing, kita perlu menginstal NLTK. NLTK adalah singkatan dari Natural Language Toolkit. Natural Language Toolkit ini sebuah library yang digunakan untuk membantu kita dalam bekerja dengan teks. Library ini memudahkan untuk memproses teks seperti melakukan tokenizing. Setelah diinstal modul atau library NLTK ini, NLTK tokenize ini diimport lalu dikirim dan tokenize dan word tokenize. Hasil dari download tersebut diinisialisasi dan
diinisialisasikan dengan variabel PUNKT. Lalu tokenize ditampilkan dan review tokenize tersebut di-append atau ditambah. Selanjutnya, setelah tokenizing, dilakukan filtering. Dilakukan filtering pada data yang dikumpulkan dengan mengimport stop words dari NLTK corpus dan dilakukan perulangan berupa filtrasi, review, dan appending data. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Torik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai stemming dan juga hasil CSV yang akan disampaikan oleh Rijantina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan stemming. Tujuan utama dari stemming adalah untuk memperbaiki konsistensi dan mengurangi dimensi kata-kata dalam teks. Ini dapat membantu dalam berbagai aplikasi, termasuk analisis teks, pemrosesan bahasa alami, sistem temu kembali informasi, dan klasifikasi teks. Stemming dilakukan dengan menerapkan aturan bahasa yang umum untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar. Algoritma-algoritma stemming seperti Porter, Snowball, atau Lancaster sering digunakan untuk melakukan stemming dalam pemrosesan bahasa alami. Di sini saya akan menjelaskan kode. Yang pertama, kita mengimport kelas Snowball Stemmer dari modul NLTK Stem. Snowball Stemmer adalah salah satu algoritma stemming yang tersedia dalam NLTK. Selanjutnya, kita membuat objek stemmer dari kelas Snowball Stemmer dengan parameter English. Ini menganalisis stemmer untuk menggunakan aturan stemming bahasa Inggris. Lalu kita membuat sebuah list kosong bernama review stemmer yang akan digunakan untuk menyimpan hasil stemming dari review filtered yang akan datang. Lalu melakukan loop melalui setiap review dalam review filtered. Di dalam loop tersebut, kita membuat list kosong review each stemmed untuk setiap review. Ini akan digunakan untuk menyimpan kata-kata hasil stemming untuk setiap reviewnya. Kita melakukan loop melalui setiap kata dalam review saat ini. Dalam loop tersebut, kita menggunakan metode stem dari objek stemmer untuk mengaplikasikan stemming pada kata saat ini. Dari hasil stemmingnya ditambahkan ke list review each stemmed. Setelah selesai looping melalui semua kata dalam review saat ini, kita menambahkan list review each stemmed ke dalam list review stemmed. Ini akan menyimpan hasil stemming dari setiap review. Setelah looping selesai, kita akan memiliki list review stemmed yang berisi hasil stemming dari semua review dalam bentuk yang telah disederhanakan. Lalu saya akan menjelaskan juga export hasil CSV-nya. Kita import library pandasnya yang di awal tadi akan menjadi tabelnya. Ini bisa ditampilkan tabelnya. Nah, ini untuk tabel-tabelnya terdiri dari nama kafe, nama yang mereview, dan hasil reviewnya. Salah satu contoh kafenya adalah Kopi Siloka 2 yang berada di Indihiang, dan ada nama reviewnya serta isi reviewnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Riri. Saya ambil alih ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini bahwasannya web scraping adalah sebuah cara pengambilan suatu data atau informasi tertentu dengan jumlah besar untuk nantinya digunakan dalam berbagai keperluan seperti riset, analisis, dan yang lainnya. Dibandingkan dengan melakukan survei secara manual, web scraping bisa mengambil data secara praktis dan waktu yang singkat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.